terus ada mutiara-mutiara warna emas. Di situ saya masuk, terus ditanyain sama satu orang lagi yang bukan Abu Bakar, kenapa kamu maunya ngafal sampai 15 juz, kenapa nggak mau sampai 30 juz, padahal lo udah kasih kemudahan buat kamu dalam menghafal. Saya bilang, saya nggak yakin kalau saya bisa 30 juz, soalnya susah gitu kan. Kenapa kamu bilang susah, padahal itu mudah gitu. Sampai kayak gini ya, ini Masya Allah emang, ini lampu merah, oke, malam, jalanan sepi, itu perempatan kelihatan dong ada mobil apa enggak, ada lampu, aneh, nggak bisa terobos, merah nih, merah, bukan karena aneh taat, Rasul ada di mobil aneh. Para ulama salafus saleh jika bermimpi bertemu Rasulullah, dia selalu diam, tidak mengutarakan atau mengumbar-umbar bahwa dia pernah bertemu. Itu bertemu di dalam mimpi, apalagi bertemu secara fisik. Terus ada mutiara-mutiara warna emas. Di situ saya masuk, terus ditanyain sama satu orang lagi yang bukan Abu Bakar, kenapa kamu maunya ngafal sampai 15 juz, kenapa nggak mau sampai 30 juz, padahal lo udah kasih kemudahan buat kamu dalam menghafal. Saya bilang, saya nggak yakin kalau saya bisa 30 juz, soalnya susah gitu kan. Kenapa kamu bilang susah, padahal itu mudah gitu. Akhirnya saya cuma diem aja. Terus diajakin keluar ke sebuah sungai di samping rumah itu. Di sana ada pohon mangga, tapi udah nggak ada kulitnya, langsung berbentuk mangga gitu, dagingnya yang menggantung di daun-daunnya. Habis itu saya wudhu di sana, diajakin sholat, tapi saya nggak tahu itu sholat apa. Sampai kayak gini ya, ini Masya Allah emang, ini lampu merah, oke, malam, jalanan sepi, itu perempatan kelihatan dong ada mobil apa enggak, ada lampu, aneh, nggak bisa terobos, merah nih, merah, bukan karena aneh taat, Rasul ada di mobil aneh, aneh takut ditegur sama dia. Bisa sob, lampu merah tuh main terobos-terobos aja, ente bawa aneh gitu. Wallah, itu suara inside. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia Insight yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, menelisik keluarga Yusuf Mansur memang tidak akan ada habis-habisnya dalam hal keterkaitannya dengan informasi yang disampaikan baik itu oleh Yusuf Mansur maupun oleh anak yang tertua Wirda Mansur. Di video di depan tadi ada dua potongan video. Yang pertama adalah pengakuan Wirda Mansur ketika di usia 7 atau 8 tahun dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan video berikutnya adalah pengakuan Yusuf Mansur. Dia
bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sadar, terjaga. Nah, ini yang perlu kita uji dan kita kaji. Yang pertama tentang Wirda Mansur. Ketika di usia 7 atau 8 tahun, dia sudah bisa bermimpi bertemu Rasulullah. Dan Rasulullah menegur dia karena tidak melanjutkan hafalan Al-Qur'annya. Sahabat, para ulama sepakat untuk mengatakan bahwa untuk bisa memastikan bahwa dalam mimpi itu adalah Rasulullah, itu ada ilmunya. Tidak sembarang orang bisa mengklaim bahwa itu Rasulullah. Imam At-Tirmizi misalnya, dia secara rinci menulis satu kitab yang khusus berbicara tentang profil Rasulullah secara fisik. As-Sama'il namanya, mulai A sampai Z. Dan Imam Ibnul Jauzi juga menulis tentang Al-Wafa, di mana salah satu babnya tentang ciri-ciri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya adalah, apakah anak di usia 7 atau 8 tahun sudah kenal betul bagaimana profil Rasulullah yang sebenarnya? Ini pertanyaan yang mendasar. Anak di usia itu masih kelas 1 atau kelas 2 SD. Apakah mungkin anak itu bisa memahami betul bahwa yang dimimpikan itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang kedua, Yusuf Mansur mengaku bahwa Rasulullah itu selalu mengawasi dia, bahkan mengikuti dia sampai ke mobilnya. Bahkan di video yang lain, Rasulullah itu masuk ke dalam kamarnya, mengingatkan dia ini dan itu dan sebagainya. Para ulama juga berpendapat bahwa seseorang yang bersilah, yang bisa mendapatkan mimpi bertemu Rasulullah, itu untuk bertemu Rasulullah, ya. Nah, masalahnya Yusuf Mansur mengaku bahwa dia dalam keadaan sadar bertemu Rasulullah. Ini tidak ada di zaman para sahabat, bahkan putrinya pun Fatimah Az-Zahra itu tidak sekalipun sepeninggal Rasulullah bisa bertemu dengan Rasulullah sampai beliau meninggal dalam keadaan sadar, ya. Nah, yang demikian ini mesti kita kritisi karena tidak ada contoh di dalam riwayat-riwayat para sahabat, para salaf yang mengatakan bahwa dia bertemu secara fisik dengan junjungannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang bertemu atau yang mengaku bertemu itu adalah seorang Yusuf Mansur yang sangat dikenal
dengan tidak satunya kata dengan perbuatan. Apakah mungkin Rasulullah mau menemui seseorang yang lisannya tidak sesuai dengan perbuatannya? Dengan demikian maka Mirza bisa menilai sendiri keluarga macam apa yang seperti ini. Oleh sebab itu, jika dalam perkembangannya baik anak maupun ayahnya itu bicara yang muluk-muluk tapi tidak ada faktanya, maka dari sini kita bisa memahami. Dan yang terakhir adalah para ulama salafus saleh, jika bermimpi bertemu Rasulullah, dia selalu diam, tidak mengutarakan atau mengumbar-umbar bahwa dia pernah bertemu. Itu bertemu di dalam mimpi, apalagi bertemu secara fisik, tidak pernah dicontohkan. Mereka mendiamkan itu, biarlah menjadi pengalaman spiritual secara pribadi dan bukan untuk konsumsi umum yang bisa menimbulkan fitnah. Demikianlah sahabat Indonesia Insight yang dirahmati oleh Allah. Jika video ini dirasa bermanfaat, silakan di-share dan beri komentar di kolom komentar. Billahi taufiq walhidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.